Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedor Jidin. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa dari sini juga. Kenalin nih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabil. Oke, semua perkenalkan nama saya Eza. Ya, selamat datang di podcast kami ya, Gedor Ya, Jidin. Nah, Akhirnya saya bisa diundang di sini. iya. Di sini kita mulai nanya nih. Ya. Ya. Semuanya terakhir, pertanyaannya banyak kan buat pengalaman kita di sekolah. Iya. Nah, kita mulai aja ya, dari dulu poin ya. Iya. Pertanyaan pertama. Pertama saya pengen nanya, saat pertama kali masuk Jidin, itu gimana perasaan sama pengalamannya? Coba, Paling biar berkesan ya, paling berkesan. Dari siapa dulu? sambil. Oh iya, saya dulu. Oke ya. Ini sedikit pengalaman saya pas awal-awal masuk Jidin itu. Awalnya kan saya mengira bahwa Jidin itu sekolah yang apa ya? Rasanya tuh menyenangkan lah. Menyenangkan betul. Terus, Memang tuh awal-awal saya masuk Jidin ketemu sama teman-teman yang asik, yang gampang bergaul. Saya juga terasa nyaman gitu teman dengan mereka. Nah, cuman mungkin memang lama kelamaan banyak sekali bahasanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan lah. Banyak sekali. oke, ini kita bisa bahas nanti deh. Iya, bisa bahas nanti lah. Intinya sih seperti itu. Cuman yang sekarang saya alami ini kan pas kelas 9, kebetulan saya ketemu dengan teman-teman yang cukup baik dan bisa bergaul, karena kebetulan saya masuk 91 juga kan. Ya. Kira-kira lebih asik yang SD atau yang SMP sekarang? Sebenarnya kalau dari segi asik temannya itu lebih asik yang SMP. Nah sekarang Ya. gitu. Soalnya yang SD itu dulu kan saya pendiam ya, Ya. jadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman yang lain gitu. Iya. Cuma semenjak saya masuk SMP, jadi saya bisa lebih bergaul lagi dengan teman-teman yang lain. Saya ngerti bergaul ya. Sedang ngerti bergaul betul. Udah belajar ya? Udah belajar ya. Kalau aja gimana Jar? Gimana ya, saya dulu tuh pas SD itu benar-benar nggak bisa yang namanya public speaking. Benar-benar kalau misalkan public speaking tuh buat saya better dengan saya ya kebetulan lah. Grogi lah gitu. Iya, lebih parah. Tapi semenjak saya masuk Jidin tuh, saya belajar untuk kayak bersosialisasi, berbicara gitu dengan teman-teman yang belum saya kenal. Saya akhirnya mendapatkan kemampuan untuk berpublic speaking nih, mulai dari awal-awal kelas 7. Ya mungkin bisa dibilang saya masuk Jidin itu mungkin salah satu anugerah lah ya, makanya saya bisa berpublic speaking. Syukur ya. Syukur lah masuk Jidin. banget ya, syukur banget. Teman-teman baik. Teman baik. Dapat skill baru. Skill baru juga. Mantap ya. Kalau orang aja Pak. Oke, ini tadi kan pengalaman yang berkesan ya. Iya betul. Sekarang apa pengalaman kalian yang kurang mengenakan bagi kalian di sekolah? Nah dari saya dulu deh. Jadi kejadian itu pas gini. Kan waktu itu pas dulu saya kelas 7, pas di masjid, kebetulan itu setelah sholat zuhur posisinya. Kebetulan keadaan cuaca itu lagi hujan deras. Nah, saya dan teman-teman saya itu naruh sepatunya ada di bagian belakang masjid. Nah, yang dekat parkiran itu. Nah, saya kan ngambilnya agak telat gitu ya. Teman-teman saya udah duluan. Nah, karena mungkin tak mengapa saya yang mungkin panik karena ditinggal oleh teman-teman saya. Jadi saya tanpa sadar tiba-tiba setelah mengambil sepatu, itu saya lari langsung ke depan. Alhasil karena kondisinya sedang hujan, lantainya licin, saya pun jatuh. Dan masalahnya gini, yang bikin kejadian tersebut selalu muncul di pikiran saya itu karena itu dalam kondisi yang ramai dan saya tergeset di dekat tempat putri. Udah, nggak kebayang malu ya. Tempat sholat putri. Malu. Kalau saya malu ya. Saya enggak malu ini. Malu ya. Saya diketahui oleh kakak kelas yang dulu. Itu yang membuat saya Lebih sakit atau lebih malu? lebih malu, sakit, dua-duanya. Ada berkill. Double kill. Ya, kalau tiga aja. Yang gak enak ya. Gak enak ya.
pas kelas 7 nih, saya pernah satu kasus lah. Apa tuh? Kasus yang orang enak sih. Dulunya saya kan kelas 7. Saya itu dulu sering bawa yang namanya Mati Uno nih. Kenal ya, kenal. Ya. Berhubung karena pas itu guru-gurunya sering jambos, saya dan teman-teman saya nih ya mulai saya bermain Uno lah. Terus, nah pada suatu hari pas saya benar-benar lagi kelas itu lagi jambos, hampir seisi kelas itu kan bermain Uno ya. Tanpa saya sadar, tiba-tiba ada guru yang lagi ngeliatin saya dari jendela. Masuk. Pertamanya mah nggak masuk dulu, pertamanya ngetok-ngetok jendela dulu. Saya kira kan siapa ya? Saya kira kan saya mungkin yang dari apa beda kelas. Tapi pas saya lihat, wah itu ternyata guru. Aduh, kacau itu kacau, momen paling kacau. Saya disuruh maju ke depan, sepatu rumahnya sambil dibawa, setrap ujung-ujungnya. Seingat saya Pak, bukan Anda doang deh. Banyak ya? Banyak, ini banyak. Itu yang di sebelah satu kelas atau anda doang? Hampir sih, hampir ke populasi kelas itu kena. Waduh. Kalau nggak salah ada juga yang ikut ya. Di sini ya. Kita juga nggak tahu ya. Itu yang bikin saya takut pulang ke rumah satu. Saya difotoin oleh kepala sekolah ya, jadi difoto, habis difoto dikirim ke grup kelas orang tua. Saya kan, aduh gimana ya, panik, bener-bener panik, udah pengen dingin tuh pulang tuh. Pas saya pulang, saya cuma ya dingin doang. Dari tanya sama ayah saya, tadi kamu di sekolah kena kasus apa? Saya jawab dong gitu. Itu mau Uno, sekolah, main. Udah. Kayak ini makanan dianggurin baik. Makan deh. Makan. Tasik ya. Habis mulai. Jangan lupa baca doa. Makan. Enak. Ada sosisnya. Ini kayaknya cuma saya doang nih yang beda sendiri. Beda Anda kan? Ini makannya makan siang. Ini apa? Ini tuh cuma ada. Sebelum tadi sudah makan siang. Saya tadi sudah makan siang sebelum isi perjalanan ke sini, Pak. Udah. Harus sedikit kita minum dulu. Saya udah berkurang. Tuyul kali ya. Sama Oke. juga nih. Sedap kayaknya. Oke. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas tadi. Iya. Tapi karena masalah durasi ya. Nah, buat pertanyaan inti, saya cuma nanya nih. Sebelum kita nih, kita mau lulus. Iya. Apa yang pengen kalian raih sebelum lulus? Oke. Jadi saya udah sebelum saya lulus itu yang saya pengen raih itu pertama dari nilai pelajaran. Nah itu saya sangat gencar-gencarnya buat ngejar nilai karena tujuan saya itu kan amin aja buat masuk ke Semansa Cikarang Utara. Itu kalau nilainya dapat bagus. Kita ada iklan dulu sebentar ya. A few moments later. Oke ya, tadi kesalahan teknis. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi pertanyaan tadi ya. Apa yang mau saya raih sebelum lulus sekolah? Nah, jadi pencapaian yang ingin saya raih sebelum lulus sekolah itu banyak sih. Salah satunya itu dari segi nilai. Nah, kebetulan kan tujuan saya itu buat masuk ke SMA negeri ya. Nah, itu diusahakan sih saya kejar-kejar buat nilainya lebih bagus. Nah, terus buat pencapaian yang kedua itu dari prestasi eskul. Kebetulan kan saya SPLAT ya. Nah, jadi pencapaian yang ingin saya dapat itu bisa menang lebih banyak lomba lagi gitu di SPLAT ini. Amin ya. Aminin aja. Sebelumnya pernah dapat. Sebelumnya pernah dapat, tapi di SD. Oh, SD. Di SMP ya. Apa Jauh. nggak ada SM? Sejauh ini sih karena belum banyak event yang saya ikutin sih, jadi kemenangannya juga kurang.
8 nilai saya mulai membaik nih. Nah di kelas 9 ini saya pengen benar-benar mengusahakan yang terbaik agar nilai saya itu bagus. Soalnya saya tujuan saya masuknya itu di Seman 2 Wah, mana? 2 Cikbar. Cikbar. Iya. Jauh ya? Ya. Amin. Amin aja itu sama praktek ya. Kan kita tahu sendiri lah kalau misalkan di gini itu kalau misalkan salah satu praktek ini nggak diselesain, ijazah pasti ditahan. Ya ya. Otomatis kita ke KP. Makanya saya pengen apa selesaiin semua praktek yang ada di gini. Itu aja. Ya, semoga semua pencapaian kita bisa tercapai ya sebelumnya. Amin. Oke. Saya mau nanya nih. Ya. Pas pertama kali masuk sekolah, eskul apa yang kalian pilih dan mengapa kalian pilih eskul itu? Nah dari saya dulu deh. Kan tadi saya udah nyebut ya bahwa eskul saya itu karate. Nah memang dari awal tuh salah satu buat tujuan saya masuk jidin tuh karena ada eskul karatenya. Oh ya. Nah, seperti yang kalian udah tahu nih, yang saya sebutin tadi, saya kan dulu di SD ikut karate. Nah, cuman semenjak COVID itu kan sekolahnya di rumah, ya. Itu ada vakum dulu sebentar buat kegiatan eskulnya. Nah, sampai akhirnya ini pengalaman aja itu guru pelatih saya yang dulu di SD yang karate itu meninggal. Iya. Akhirnya eskulnya itu udah nggak ada. Nah terus kebetulan pas di Jidin itu ada eskul karate itu langsung saya ya memang mama saya juga tujuannya masukin saya ke situ buat lanjutin karatenya. Masuk Mas Abi. Masuk. Ya. Dan Kalau saya sih ya, awal-awal itu masuk basket karena saya dari dulu tuh tertarik banget sama permainan bola basket, bola voli. Gitu. Saya awal-awal tuh pengennya sih masuknya bola voli, Bola voli, tapi ya. karena nggak ada gitu. Hmm. Ya udah, saya milih basket aja gitu. ya jadi main dong biar jadi Michael Jordan gitu. Yes. Pewaris. Dribble. Bukan rintis. Rintis ya. Tapi ini semua. Asik. Iya sih. Nah, terus berjalan terus kelas 8 itu teman-teman saya yang laki-laki ini mulai pada keluar satu persatu. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa ya? Katanya mah sih gimana ya, pada lebih tertarik futsal mungkin, Mungkin. lebih tertarik silat, wusu, karate. Makanya mereka ninggalin. Terus pas tersisa saya doang, saya mutusin buat hangout. Hemat dari basket. Hebat. Ingat bahasanya Bang. Iya. Keren. Ya terus pas saya keluar itu saya ditawarin sama teman saya buat gabung eskul silat. Ya otomatis Ikut. ya, karena dulu saya juga pernah silat, saya langsung ikut dong tanpa berpikir panjang lagi. Ya, saya langsung ikut dan ya alhamdulillah sekarang malah jadi ini. Jadi yang awal-awal masuk cuma diajak, sekarang jadi wakil silat. Wis. Hebat. Hebat. Nah, buat ini udah benar kita udah ngasih semua pengalaman kita di sini. Iya. Di sekolah ya, di sekolah terutama semua momen yang berharga, momen yang bener-bener punya arti lah gitu kita. Iya. Ya. Ini sebagai kesimpulan kita dari semua pertanyaan ini. Menurut kalian, apakah momen SMP kalian itu benar-benar worth it bagi kalian? Jadi dulu deh. Ya. Nah, menurut saya pengalaman SMP saya dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 sekarang itu sangat worth it sih. Worth it. Karena banyak sekali momen-momen yang berkesan buat saya gitu. Mulai dari pengalaman lucu lah, sedih juga, senang, itu semuanya dilalui bersama teman-teman saya yang ada di Jidin. Salut. Kalau kalau saya nih ya, Worth it, Mas. dari yang dulu kelas 7 sering kesandung kasus, terus saya belajar gitu untuk kalau saya kesandung kasus lagi, ntar saya punya namanya jelek di sekolah gitu. Berubah ya, jadi berubah kita. Introspeksi diri. Introspeksi diri itu. Jadi ya, makanya saya kelas 8 itu bener-bener nolak banget. Kayak misalkan diajak kayak bercanda gitu di sekolah, saya pengen fokusnya itu belajar biar saya kelas 9 tuh gak tahu susah. Karena kalau sendiri materi kelas 9 itu banyak, tapi waktunya
Sedikit gitu ya ya. optimis sedikit ya. Oke, semua pengalamannya benar-benar bikin kita excited, Ya, ya. betul. Bikin benar-benar penasaran apa yang bakal terjadi berikutnya. Hmm. Kan? Dan gue mau ngucapin terima kasih buat kalian berdua yang udah masuk ke podcast kita Ya, ya. oke, Ya, ya. sama-sama. Terima kasih banget ya. Ya, kita juga terima kasih nih udah Udah diundang. Diundang jadi narasumber. Nah, sebagai penutup, oke teman-teman semua, kita sudah sampai di penutup acara kali ini. Mohon maaf kalau kita ada salah kata sedikit. Kami dari Gedor-Gedor Jidin, mohon maaf, kita ambil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.